Benih Rahasia Sang Pewaris episode 115. Awalnya, Kenzo menolak menghadiri perayaan tahunan itu karena studio itu tidak penting baginya sejak awal. Itu hanya merek perhiasan yang dibelinya untuk bersenang-senang. Sebenarnya, Kenzo memperolehnya agar bisa lebih dekat dengan Shira. Kata-kata Kenzo memberi Shira perasaan hangat. Bahkan udara dingin di sekitarnya kini menjadi lebih hangat. Sambil mengerucutkan bibirnya, dia tersenyum dan berkata, "Tapi aku tidak berencana membawa Leon. Terlalu banyak orang yang akan datang." "Bagus sekali. Kalau kamu tidak keberatan, aku berencana untuk mengirim Leon ke rumah nenek. Nenek sudah lama ingin menemuinya." Kenzo menatapnya, dan Shira mengangguk setuju. "Kalau begitu, antar dia ke sana." Dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Dia hanya berharap Leon tidak akan terlalu nakal dan membuat masalah bagi Helena. Ketika mereka menyampaikan hal itu kepada Leon, dia dengan senang hati menyetujuinya dan bertanya, "Mama, apakah Mama akan berkencan dengan Tuan Wiharja?" "Tidak. Kami hanya menghadiri acara kantor," jelasnya. Namun, Kenzo tidak setuju. "Kamu benar, Leon. Kita akan berkencan. Nikmati kencanmu. Aku akan baik-baik saja." Leon berharap mereka bisa bersama lebih dari siapapun. Melihat mereka berdua, Shira terdiam. Leon masih muda, tetapi ia disibukkan dengan masalah orang dewasa. Masih ada 2 hari lagi sampai hari Jumat. Keesokan paginya, Shira menerima telepon dari Adam yang memberitahunya bahwa akan ada rapat inventaris akhir tahun di sore hari dan mengundangnya untuk hadir. Meskipun masih terlalu dini baginya untuk mengambil alih bisnis Adam, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjadi penerus yang memenuhi syarat. "Aku akan mampir ke perusahaan ayahku, jadi kutitipkan Leon padamu," katanya pada Kenzo. Kenzo baru saja bangun dan rambutnya masih berantakan. Namun tak lama kemudian, Leon juga ikut menata rambutnya dengan gaya yang sama. Shira tak kuasa menahan tawanya saat melihat itu. Memang, rambut di musim dingin memang tak terkendali. "Apa yang kamu tertawakan?" tanya Kenzo sambil menyerahkan secangkir susu padanya. "Terkadang, kamu dan Leon benar-benar mirip," jawabnya. Mendengar itu, Kenzo menoleh ke arah Leon dan tersenyum. "Ini adalah takdir kita sebagai ayah dan anak." Shira tidak tahu harus menjawab apa. Leon, di sisi lain, memeluk kaki Kenzo dan bertanya, "Tuan Wiharja, kapan aku bisa memiliki kaki sepanjang milikmu?" Dia sudah memiliki penampilan seperti Kenzo dan sekarang, dia ingin memiliki kaki panjang seperti Kenzo juga. Kenzo lalu menaruh secangkir susu di hadapannya dan menjawab, "Kamu akan memiliki kaki yang panjang jika kamu makan lebih banyak dan minum lebih banyak susu." Leon pun langsung mengambil susu itu dan berkata, "Baiklah. Aku akan menghabiskannya. Leon, aku harus pergi ke perusahaan kakekmu nanti. Tetaplah di rumah dan dengarkan Tuan Wiharja, ya?" "Tentu. Kalau begitu aku bisa bermain dengan Tuan Wiharja." "Jangan. Dia sekarang bekerja dari rumah dan punya banyak pekerjaan yang harus diselesaikan." "Jangan ganggu dia," kata Shira. Sebenarnya, Kenzo memilih bekerja dari rumah karena mereka memang di rumah. Namun, Kenzo menghibur Leon, "Jangan khawatir. Aku akan bermain denganmu." Ketika mendengar itu, Leon dengan bangga mengangkat alisnya ke arah Shira. Anak itu tampak persis seperti Kenzo saat melakukan ini,
membuatnya terdiam. Shira tidak mengendarai mobilnya ke sini dan karena itu, dia tidak bisa pergi. Tidak praktis juga jika ada yang menjemputnya. Pada akhirnya, Shira hanya bisa meminjam mobil dari Kenzo. Apa kamu tidak punya mobil lain yang tidak begitu menarik? Berdiri di garasi bawah tanah, dia terkejut melihat deretan mobil sport di depannya. Semua mobil itu keren, gelap, atau warnanya liar, sehingga sama sekali tidak cocok untuk dikendarainya. Itu cocok untukmu. Kenzo menunjuk ke sebuah Ferrari abu-abu. Shira tidak pilih-pilih, jadi dia langsung masuk ke kursi pengemudi dan membetulkan posisi kursi. Kenzo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaguminya dari luar jendela sejenak sebelum dia pergi. Pada saat yang sama, Adam keluar dari Nugraha Residence. Secara kebetulan, Livy kembali dari sarapan bersama Nindya dan ketika melihat Adam, dia bertanya, "Ayah mau kemana?" "Tentu saja aku akan bekerja. Hari ini ada rapat inventaris akhir tahun." Tepat saat ia menyelesaikan perkataannya, Rahel menghampiri mereka dan berkata, "Pergilah bersama ayahmu, Livy. Rapat inventaris akhir tahun sangatlah penting, jadi bergabunglah dan belajarlah dari ayahmu." Dengan itu, Livy tidak punya pilihan lain selain berkata, "Aku akan pergi bersamamu, ayah." "Tidak perlu. Beristirahatlah dengan baik di rumah." "Ayah, tolong biarkan aku pergi. Ayah bisa pergi dulu dan aku akan menyetir sendiri ke sana." Ia kemudian menoleh ke arah Nindya dan bertanya, "Nindya, apakah kamu ingin mengunjungi perusahaan ayahku?" "Tentu. Ayo kita pergi bersama." Nindya berpikir bahwa karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju, dia mungkin sebaiknya mencoba pertemanan dengan Ada. Livy mengikuti Adam tak lama setelah dia pergi, membawa Nindya bersamanya. Livy memperlakukan Nindya seperti anggota keluarga dan berbicara kepadanya tentang segala hal selama perjalanan. "Ayahku ingin menyerahkan perusahaan kepada Leon, anak haram Shira. HMPH, lebih baik dia bermimpi saja. Selama mamaku dan aku masih ada, kami tidak akan pernah membiarkan itu terjadi." "Tentu saja. Apa haknya untuk mengambil apa yang menjadi hakmu demi putranya? Jangan biarkan dia melakukan itu, Livy." Nindya mendorong Livy untuk memperjuangkan bagiannya di harta warisan Adam juga. "Itu sudah pasti." Tepat setelah dia mengakhiri kalimatnya, Livy menginjak pedal gas lebih keras. Ketika mereka sudah dekat dengan rombongan Adam, sebuah mobil sport berwarna abu-abu melaju kencang dari persimpangan lainnya. Di bawah terik matahari musim dingin, cat pada mobil sport itu bersinar terang. Mobil itu tampak sangat elegan dan mewah, dengan aura yang berwibawa. Ya ampun, siapa yang berani mengendarai mobil seperti itu di jalan? Dia pasti tuan muda yang kaya raya. Livy mendesah. Betapa senangnya jika bisa bertemu orang seperti ini. Nindya pun memandang mobil itu, sambil berpikir bahwa untuk kembali ke gaya hidup mewahnya yang dulu, dia bisa menggunakan wajah cantiknya untuk merayu beberapa pria kaya. Dan itu termasuk pria di dalam mobil sport abu-abu di depan mereka sekarang. Mobil sport jelas merupakan gaya yang populer di kalangan pria, jadi mereka berdua berasumsi pengemudinya adalah seorang pria. "Dia baru saja datang ke perusahaan ayahku. Mungkin dia klien ayahku?" Livy tak kuasa menahan kegembiraannya. Di sisi lain, Nindya sudah mulai menata rambutnya. Ia mengenakan pakaian yang dipinjam dari Livy hari ini dengan anggun dan ia tampak memukau, setidaknya untuk saat ini.
Oleh karena itu, dia bertanya-tanya apakah pria dari mobil sport itu akan tertarik padanya. Mobil sport itu berhenti dan mesinnya mati. Tepat saat mereka menunggu seorang pangeran muda yang menawan turun dari mobil, mereka melihat pintu mobil terbuka dan Shira melangkah keluar. Sementara itu, Shira tidak menyadari mobil Livy. Setelah berjalan beberapa langkah, ia berbalik dan menekan tombol kunci pada kunci. Lampu mobil sport itu kemudian menyala, menyerupai seekor citah yang sedang berjongkok dengan anggun. Livy dan Nindya bertukar pandang iri mendengarnya. Itu Shira. Bagaimana dia bisa mendapatkan mobil mewah seperti itu? Amarah, iri hati, dan kecemburuan di hati Livy hampir meledak. Di sisi lain, Nindya sangat menyadari bahwa Shira kini adalah kesayangan Kenzo. Tentu saja dia boleh mendapatkan apapun yang diinginkannya. Kenzo dengan senang hati akan membelikannya seluruh pusat perbelanjaan jika Shira menginginkannya. Setelah Livy memarkir mobilnya, dia melihat Nindya masih melamun. Ayo turun, Nindya. Sebenarnya, itulah yang ada di pikiran Nindya. Apakah ia harus turun tangan dan menghadapi Shira? Namun, sekali lagi, ia tidak perlu takut pada apapun. Oleh karena itu, dia mengambil tasnya dan turun dari mobil. Sementara itu, Shira bertemu Gilang saat ia tiba di kantor Adam. Saat melihatnya, sedikit kegembiraan terpancar di mata pria itu dan jantungnya mulai berdebar kencang. Bagaimanapun, Shira adalah wanita yang tidak bisa dilupakannya. Sekalipun dia tidak bisa bersamanya, dia tidak dapat menahan rasa tertarik padanya setiap kali dia muncul. Hai, Shira. Di sini kamu. Pertemuan akan diadakan di ruang konferensi No. 3. Baiklah. Terima kasih. Shira mengangguk sambil tersenyum dan berjalan ke kantor Adam setelah itu. Melihat dia ada di sana, Adam mengambil dokumen-dokumen itu dan berdiri. Ayo pergi. Tepat saat mereka berdua keluar dari kantor, Livy dan Nindya muncul. Saat Shira melihat Nindya, tatapannya meredup. Kenapa dia ada di sini? Ayah, aku juga ingin menghadiri rapat. Livy kemudian melanjutkan dengan marah. Mengapa ayah memberitahu dia tetapi tidak memberitahuku? Namun, Adam tidak ingin Livy ikut, jadi dia bergumam, jangan membuat keributan di sini, Livy. Bawa temanmu untuk beristirahat di tempat lain. Ayah, pergilah dulu ke rapat. Aku akan segera ke sana, kata Shira kemudian. Adam harus menuruti perintahnya karena waktu pertemuan sudah dekat. Cepatlah datang, dia mendesaknya sebelum berjalan ke ruang konferensi. Setelah Adam pergi, Shira langsung menatap Nindya dengan dingin dan bertanya, mengapa kamu ada di perusahaan ayahku? Livy yang membawaku ke sini, jawab Nindya, alisnya terangkat. Benar sekali. Aku yang membawanya ke sini. Tidak bisakah aku membawa temanku ke sini sekarang? Tanya Livy agresif. Sebagai saudara tiri Livy, Shira berusaha dengan baik hati memperingatkan Livy, jangan bersama orang seperti itu di masa mendatang. Apakah kau pikir kau lebih baik dariku, Shira? Apa yang memberimu hak untuk mengatakan itu? Kata-kata Shira membuat Nindya marah. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan sekarang, semua karena wanita ini. Shira hanya menanggapi dengan tatapan dingin. Paling tidak seperti kamu, seekor anjing yang menggigit pemiliknya, aku punya hati nurani. Nindya mengerti apa yang disiratkan Shira. Sambil menggertakkan giginya karena marah, ia menjawab, kau tidak berhak mempermalukanku, Shira.
Aku hanya melakukan beberapa hal bodoh. Kenzo cukup baik hati untuk tidak memenjarakanmu. Kalau tidak, berdasarkan apa yang telah kau lakukan, kau pasti akan dipenjara setidaknya selama 10 tahun, Shira berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan dia, sebagai orang luar, sangat marah dengan apa yang telah dilakukan Nindya, apalagi Kenzo. Sementara itu, Livy, yang berdiri di samping mereka, tidak mengerti percakapan mereka. Namun wajah Nindya berubah pucat. Berhentilah berpura-pura baik, Shira. Kau juga tidak adil pada Livy karena kau ingin mengambil alih perusahaan ayahmu sebagai milikmu sendiri. Nindya mulai memicu konflik antara Livy dan Shira, dengan maksud menyeret Livy ke medan perang. Livy merasa apa yang dikatakan Nindya juga benar, jadi dia langsung menatap Shira dan berkata, benar sekali. Kenapa ayah hanya memberitahumu tentang pertemuan itu dan tidak memberitahuku? Kaulah yang memintanya untuk melakukannya, kan? Shira tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap kepribadian Livy yang naif dan mudah tertipu, karena dia tahu betapa baiknya Nindya mengeksploitasi orang-orang seperti itu. Aku tidak melakukannya. Setelah Shira menyelesaikan perkataannya, dia langsung berjalan menuju ruang konferensi tanpa melirik Nindya sedikit pun. Livy menatap sosok Shira yang menjauh, lalu berbalik dan menatap Nindya. Kenapa dia bilang kamu harus dipenjara? Tidak apa-apa. Nindya tidak bermaksud menjelaskannya kepada Erika. Sekarang aku mengerti kekhawatiranmu, Livy. Sepertinya ayahmu memang ingin dia mengambil alih perusahaan. Ruang tunggunya ada di sana, Nindya. Kau bisa menungguku di sana. Aku akan memeriksa situasi di ruang konferensi sekarang. Tentu saja. Nindya mengangguk sambil melihat Livy pergi ke ruang konferensi. Dia tidak terburu-buru, jadi dia berkeliling perusahaan. Saat dia berdiri di samping pagar pembatas, membaca brosur iklan di dinding, tiba-tiba tangan seorang pria menyentuh bahunya. Kenapa kamu belum masuk ruang konferensi, Shira? Merasa terkejut, Nindya berbalik, membuat pria di belakangnya juga terkejut. Gilang juga terkejut melihat wanita yang mirip Shira ini. Lalu, dia sadar bahwa dia telah menangkap orang yang salah. Maaf. Aku salah mengira kamu orang lain, dia meminta maaf sambil menatap Nindya. Nindya memang mirip Shira, meskipun dia tidak memiliki keanggunan Shira jika diamati dari dekat. Nindya, di sisi lain, mengenali Gilang sebagai manajer keuangan yang disebutkan Livy, dan dia menganggapnya cukup menarik. Hai, aku Nindya de Agreste, teman Livy, katanya. Teman Livy, katamu? Halo, namaku Gilang, dan aku bekerja sebagai manajer keuangan di Nugraha Constructions, jawab Gilang. Matanya masih tertuju pada wajah wanita itu. Dia sangat mirip Shira. Awalnya, ia hampir mengira Nindya adalah Shira. Mungkin karena ia jatuh cinta pada Shira pada pandangan pertama, yang membuatnya memiliki kesan yang baik terhadap Nindya, yang kini mirip Shira saat ia bertemu dengannya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.